Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore, Mas. Ya, Jadi kami dari kelompok 4 mendapat penugasan dari mata kuliah manajemen risiko perusahaan. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Masnya nih. Masnya boleh kenalan dulu, namanya siapa, Mas? saya Dodi. Dodi. Iya. Dari Mas Dodi, kami mau mewawancarai Mas mengenai UMKM dari ayam geprek Pak Gembus ini. Nah, dari Mas Dodinya sendiri bersedia untuk diwawancarai oleh kami nggak? Ya, bersedia. Bersedia ya. Baik. Pertanyaan pertama dari saya sendiri itu dari kapan sih Mas untuk usaha ayam geprek Pak Gembus ini tuh berjalan dan apa aja gitu profilnya? Kalau di sini sistemnya franchise. Kalau ayam gembus itu emang udah lama, dari tahun 2015-an lah. Itu udah mulai nyebar cabang di Jabodetabek. Nah, di sini kebetulan gabung franchise udah 2 tahun di UPN ini, Pangkalan Jati. Berarti ini didirikan di outlet ini tuh didirikan udah dua. Tapi selain ini ada cabang lain, Mas? Ada. Jadi di sini ada 6 cabang. Jadi setiap outlet beda-beda tempat. Jaraknya juga diperluas sekitar 3 kilo gitu. Pasti ada. Itu juga milik orang lain. Jadi nggak satu gembus itu satu majikan tuh, nggak satu bos itu enggak. Jadi tergantung yang franchise gitu, menyebar gitu. Untuk ownernya yang outletnya itu punya 6 outlet ya? Iya, ownernya atasan saya punya 6 yang di sini. Selanjutnya boleh dilanjut. Oh, Mas, selanjutnya saya mau nanya kalau pembagian departemen atau enggak bagian-bagian Masnya, misal kayak Mas megang ini, nanganin ini tuh kayak gimana ya, Mas? Pembagian dari karyawannya sendiri. Bagian penyajian segala macam ya. Iya. Nah, itu jadi satu orang megang satu outlet. Jadi seluruh kerjaan ya dipegang satu orang itu, dari mulai merangkap, bikin laporan, stok barang, menerima barang dari pusat gitu. Berarti satu orang yang tanggung jawab gitu. Iya, betul. Satu orang yang tanggung jawab satu outlet. Pause dulu deh. Benar. Tadi kan nggak perlu dijelasin lagi. Iya sih. Udah mencakup sejauh ini. Makanya struktur juga udah nggak usah. Sekarang yang utama. Kalau untuk bagian-bagian pembagian pekerjaan di sini tuh apa aja, Mas ya? Misalnya ada bagian dapur. Iya. Ada dapur, kebersihan, mau prepare sayuran segala macam, dari ayam, menggoreng ayam, mengolah sambal. Pegawainya ada berapa ya, Mas? Totalnya Iya. Di outlet ini. di outlet ini aja atau Ini aja. ini aja? Iya. Satu orang di sini. Satu orang. Iya. Berarti dia Kita sendiri oh ya. ngerjain semuanya. Oh, mengelola semuanya ya. Terus menurut Mas itu di outlet yang ini itu resiko-resiko yang bakal terjadi, yang mungkin bakal dihadapin sama franchise gembus ini apa? Kalau resiko franchise sih kalau dari pusatnya ya, misalkan dari pusatnya atau larangan dari pusat gitu, maksudnya peraturan gitu, itu ada. Kalau dari pusat ada kayak semacam, kita kan ayam bumbu sama sambal segala macam itu kan, bumbu sambal itu dari pusat semua. Nah, di kantor pusat sono, jadi setiap franchise dibagi-bagiin order gitu, harus wajib beli di situ, nggak boleh beli di pasar atau di tempat lain, nggak boleh. Kalaupun ketahuan pasti ada sanksinya, denda atau sanksi gitu. Yang lain itu, Mas, mungkin dari Saya sendiri aspek yang lain. ya ribet, kalau misalkan jaga sendiri ribet. Kalau online barengan, kayak gabung sama offline
Nah itu kalau gabung pada ngumpul semua pada order barengan, itu keluhannya itu doang kalau saya, ribet soalnya sendiri. Kalau untuk kayak misalnya bagian di dapur gitu mas, Ya. di kitchen, mungkin ada resiko-risiko yang mungkin terjadi, ada nggak mas? Jadi kalau di kitchen itu asal perabotannya benar, saya rasa nggak jadi masalah. Seperti tabung gas benar, kompornya nggak bermasalah gitu, asal tepat aja gitu, nggak akan jadi masalah sih. Ngatur apinya, besar kecilnya, timingnya gitu, asal tepat, insya Allah sih nggak bakal terjadi apa-apa. Kalau dari bagian ini kan ada yang kasir-kasir gitu ya mas ya. Kira-kira di situ ada suatu kendala nggak yang dihadapi dari masnya atau dari pegawainya? Kalau dari saya sih enggak, selama saya di sini enggak sih. Kalau soal pembayaran customer ke kami nggak ada masalah sih sama sekali. Belum pernah ada masalah. Berarti ribet aja tadi kalau ya Teman offline. saya sih. Di customer kalau ngorder barengan aja udah, soalnya sendiri. Tapi kan di gembus lain-lain itu rata-rata 2-3 orang, tergantung ownernya sebenarnya mau ngasih satu outlet itu berapa orang. Kalau di sini tuh satu orang. Iya, Satu orang ya. satu orang. Sebelumnya perkenalkan, saya Novi Pratama dari kelompok dari kelompok yang berbeda. Terus ada Saya Sana. Dan saya Kevin Gusti Miose. izin nanya-nanya untuk Bang Dido ya. Dodi. Balik. Oke, mau. Buat dari franchise ini sendiri, ini tiap hari buka atau ada jadwal-jadwal tertentunya? Oh di sini tiap hari buka Dari jam berapa? dari jam Operasional. 10 sampai jam 9 Jam 10 pagi ya. sampai jam 9 malam. Kalau dari karyawan sendiri tuh udah harus siap atau datang dari nyiapin ini dari jam berapa? Jadi setengah 9, jam 9 udah mulai prepare, jam 10 udah siap. Udah tutup. Udah Udah siap, siap, jam 10 iya. pagi udah siap. Prepare-nya untuk jualan jam 9 sampai jam 10 pagi. Nanti nutupnya jam 9 malam. Terus kalau misal dari ini kan biasanya tuh yang membuat ini rame di waktu-waktu kapan gitu? Di waktu tergantung, kalau bulan puasa kayak gini ya pas ramenya itu menjelang berbuka puasa pasti rame sih. Kalau di hari-hari biasa, kalau di sini jam 12 siang sampai jam 2, karena di sini dekat dengan anak kampus, jadi pada yang ada yang makan di tempat atau take away pasti ramenya jam-jam segini siang. Jadi kalau dari bulan puasa dari jam 12. Kalau puasa Bukanya jam berapa? Menjelang berbuka. Tutupnya sahur. Oh, masih sama sih buka. tutupnya. Masih tutup ya. sama kayak hari biasa. Terus kalau misal lagi kondisi rame, ini cara suruh ngantri dulu apa mereka asal nunggu duduk atau mesen dulu atau gimana prosedur untuk mau mesen ini? Oh iya, kalau itu customer pertama sih biasanya. Pertama dia pesan, jadi pertama diolah. Kalau saya sih gitu, pertama diolah. Jadi ada 3 customer datang berurutan, mereka urut. Jadi tinggal soal penyajian sudah selesai, tinggal dikasihkan gitu sesuai urutan kalau saya gitu. Kalau untuk online ya nunggu drivernya datang duluan siapa, misalkan Gojek atau GrabFood atau ShopeeFood dulu, sama kayak tadi. Untuk modal sendiri apa pas untuk uang kembalian pernah ada kurang atau apa udah pasti stok uang kembalian modal gitu apa gimana? Kalau soal itu sih Udah prepare pasta dari sini. Ada sudah iya sudah disediakan uang modal itu untuk kembalian. Kalau cash, kalau QRIS kan tinggal scan aja gitu. Jadi QRIS ini masih bisa dipakai, nggak ada masalah.
masih nggak ada masalah sih. Pernah ada penjualan apa yang udah tercatat tapi pengeluaran uang atau pemasukannya nggak ada, itu pernah nggak? Pernah, karena customer lupa mungkin nggak bayar setelah makan, itu pernah. Sekali 2 kali sih saya pernah sih, tapi nggak berkali-kali nggak. Ya namanya resiko ya. Mungkin boleh dilanjut dulu. Oke, saya melanjutkan. Jadi kan tadi disebutin buka di GrabFood, GoFood sama ShopeeFood ya. Terus pernah nggak sih terjadi kayak kendala misalnya ada orang yang mesen gitu, terus pas udah dibikinin makanannya tiba-tiba misalnya dibatalin gitu? Pernah, sering kalau soal itu, mungkin karena ada yang iseng kali ya, customer iseng. Pernah udah ready, udah ditekan ready, tapi tahu-tahu dibatalin dari customer tuh pernah. Cuman itu sih kendalanya kalau di online. Drivernya belum kesini. Driver belum kesini, udah di cancel lagi sama dia. Mungkin dia ya nggak tahu dah, udah pesan temennya apa keluarganya pulang bawa makanan, nggak tahu kita ya. Itu pernah sih. Terus kan tadi terjadi kendala itu ya, orang tiba-tiba batalin pesanan gitu. Terus setelah kan udah dibikin makanannya, habis itu solusi dari makanan yang udah dibuat itu diapain lagi? Kalau itu biasa waktu itu ada yang beli, nah tinggal digoreng bentar, dikasih udah. Paling dicelup minyak panas aja, minyak sampai panas, udah Customer saja. baru disediain. Jadi nggak terbuang sia-sia gitu. Oke Mas, tadi kan bicara tentang dalam ininya aja ya. Saya ingin bertanya, kalau di sekitaran UPN ini kan, apalagi lingkungan kampus ini kan banyak kompetitor-kompetitor lain ya Bang. Kayak ayam geprek yang lain, terus ayam geprek yang Mavera itu. Nah, dari abang sendiri ini punya strategi nggak biar ayam gepuk Pak Gembus ini tuh tetap dilirik oleh mahasiswa-mahasiswa UPN? Kalau soal itu sih soal rezeki ya, kalau itu ya. Rezeki mah nggak bakal ketuker ya. Tapi kalau untuk solusi ya sebaiknya kalau saya sih jaga kualitasnya aja, rasa itu aja udah. Ada diskon atau gimana gitu Bang? Kalau promo itu dari online, dari pusatnya yang bikin. Jadi kita nggak bisa bikin dari pihak dalam pusat langsung. Dan itu pun penjualan online, nggak ada di offline. Jarang kalau offline, online-nya. Ada biar cara ngenalin ke mahasiswa ini dari mulut ke mulut, apa ada selebaran biar ngasih info ke mahasiswa sini? Biar tahu ada ini. Oh, pada datang sih kalau jam istirahat, pada ngelihat itu. Kan kebanyakan, tapi banyak sih yang seneng sama ayam gepuk Pak Gembus itu. Banyak sih saya sering dapat customer yang bilang kayak gitu. Udah, saya suka sambelnya gini segala macam. Ayamnya empuk apa gimana. Saya sering sih dapat masukan dari customer situ, mahasiswa situ. Yang kebanyakan udah lulus sih sekarang kayaknya. Udah pada lulus. Kalau misal lagi ramai banget, terus ada orang yang mau makan di sini dine in, terus mereka mau nggak ada tempat, itu gimana biasanya Bang? Biasanya kalau saya tawarin bungkus. Kalau mau bungkus. Kalau nggak bisa, kalau dia nunggu keburu lapar kasihan takutnya. Gitu aja. Buat jadi kalau misal ayamnya katanya harus dari pasar dari pusatnya ya. Kalau lagi ada kendala atau stoknya habis, itu bakal pernah nggak atau gimana kalau nggak ada ayam? Kalau dari pusatnya pernah sih soal kayak gitu. Cuman jadi per outlet itu mereka bagiannya dikurangin gitu. Outlet A mau pesan ayam misalkan 50 ekor, karena stok
pusat menipis, mungkin dikasih cuman 25 ekor aja gitu. Biasanya gitu. Dia untuk ekor tersendiri itu dikasih mingguan, per harian, atau ada berapa jatahnya? Per minggu atau per bulan apa per hari? Untuk belanjanya di pusat itu ya. Buat ke outlet-outletnya. Oh, itu biasa 3 hari sekali sih. 3 hari sekali. Iya, 3 hari sekali. Misal buat ada apa? Daging ayamnya di sini masih ada sisa, itu bakal dipakai terus apa dibuang, apa kalau udah kelamaan apa nunggu restock lagi dari pusat? Biasanya kalau gitu ditaruh di freezer. Dan itu juga nggak lama, paling sehari habis. Biasanya kalau di sini ya gitu, cepet kalau di sini karena offline-nya lumayan. Kurang tahu kalau di tempat lain sih ada yang pernah sampai ayamnya rusak atau gimana dibuang akhirnya, pernah di cabang lain gitu. Pernah denger aja gitu. Tanya lagi. Terus kan tadi sempat dimention ya kalau abangnya itu ngambil ayam di kantor pusatnya kayak gitu ya. Jadi pernah nggak sih dapat suplai ayam yang udah rusak atau basi gitu? Kalau itu sih belum pernah sih kalau untuk hotel sini ya. Kalau untuk hotel sini sih belum pernah dapat ayam yang kebagian rusak atau udah dari pusatnya udah layu gitu. Cuman kalau di hotel lain pasti ada. Saya pernah juga di grup gitu nge-share keluhannya dapat ayam dari pusat, kok udah kayak begini bla 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 gitu, pernah. Tapi kalau di sini sih alhamdulillah belum pernah dapat ayam rusak apapun kayak gitu. Kan lagi misalnya cabai kan lagi mahal nih ya. Ini bakal ngaruh ke harga apa dikurangin produksinya, apa dipakai tambahin apa bagaimana? Untuk di sini ya. Untuk di sini sih saya bikin stabil aja. Menjaga kualitas aja udah. Mau mahal mau apa? Murah. Gitu aja kalau saya. Bentar, apa lagi ya? Nah, lagi. Kalau saya lihat kan spanduk di depan itu kan ada promo, bukan promo sih, itu kayak refill nasi sama sambal itu masih berlaku sampai sekarang nggak, Mas? Masih itu. Kalau makan di tempat tapi makan di tempat iya jelas. Nasi sama sambal itu. Kalau untuk take away nggak bisa karena dia nggak makan di tempat. Ngaruh ke biaya produksinya? Kayak bonus kasih nasi gratis. Kalau soal itu sih sebenarnya sih boros, cuman lebih bisa nutup gitulah. Ada yang nasinya makan kan bisa nambah nasi ya, ada yang ngambilnya banyak gitu, nambah. Biasanya satu porsi itu satu cetakan, nanti diambilin gitu, nggak dia ngambil sendiri, diambilin, disediain. Di apa pembagian sini, keuangan sini pernah ada pencurian atau kebobolan apa gitu nggak, keamanannya dari orang luar apa dari internal? Kalau untuk saya sendiri sih belum pernah sih, karena saya handle sendiri, jadi uang belum bisa jaga gitu. Belum pernah sih kalau saya kali ini. Jangan sampai Sih kalau bisa. Ya kalau untuk salah kembalian sih pernah saya. kembalian. Iya, salah kembalian terlalu banyak sih pernah. Jadi saya harus diganti uang sendiri. Betul, diganti, harus tanggung jawab. Tapi itu sangat jarang sih kalau saya. Kita nyetorin uang ke pusatnya tuh tiap minggu apa tiap bulan apa gimana? Biasa per bulan sih. Atasan saya biasa per bulan di store. Kayak apa ya? Semacam biaya franchise segala macam gitu. Targetnya ada? Nggak tahu, nggak ada, kayaknya nggak ada. Sekian persen sih nggak ada. Paling pusat per bulan ngambil sekian persen aja gitu dari per outlet masing-masing cabang. Kalau di sini berarti kalau kebersihan atau biaya perawatan belum ngeluarin duit sendiri apa dari karyawan di sini? Dari owner, Dari ownernya ya. ada biaya. Ada ya. Ada. Jadi ownernya sendiri, bukan dari pusatnya bukan. Pusat kayak ada kursi rusak ini bakal diganti. Enggak, Kita dia ganti. sendiri, ownernya sendiri. Pusat cuman ya itu menjual
bahan bakunya aja gitu. Ini bakal diganti apa kita ngeluarin duit buat beli ini? Biasa diganti. Iya diganti. Kita beli baru kalau misalkan ada yang rusak gitu. Terus kan ini tempat ayam gepuk ini kan di depan di belakang kampus ini ya. Terus dulu tuh pas milih tempat ini sebagai tokonya itu milih sendiri atau dari kantor pusatnya ngasih tahu gitu? Dari pusat itu. Jadi dari pusat ada karyawan yang bagian survei lahan, survei tempat untuk jualan gitu. Cari lokasi ya, dia yang nentuin. Dia nawarin ke owner. Jadi ada kesepakatan ya udah jadi. Berarti sebelumnya itu udah ada kayak penilaian di tempat ini tuh kayak bakal ada peluang untuk ramai dengan pelanggan gitu ya? Iya. Dulu dari pihak surveinya ya, dia pasti bilang begitu. Dia mungkin nyari lahan yang tepat ya, yang benar-benar harus tepat gitu, yang strategis gitu. Sebelumnya ini ruko kosong. Sebelumnya ini Bob Coffee atas itu, dia di sini, atas masih kosong, atas direnov, udah jadi. Nah, Bob Coffee udah ke atas, ini disewakan, dapat owner saya gitu. Ini biaya sewanya Per tahun sekali sih, per tahun sekali. Berapa kira-kira? Ya, kurang lebih 25-an lah, 20-an, ya 25-an lah pokoknya. Kalau saya lihat sih segitu sih. Mungkin dari kami udah segitu aja ya. Cukup wawancara dari kelompok kami. Kurang ya, terima kasih ya udah mau diwawancarain ya Pak. Ada kata-kata? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.